Halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi video sebelumnya, yaitu mengenai struktur data struct, yang dimana kita sebelumnya sudah belajar apa itu struct, lalu kita belajar istilah dari struct atau istilah lain lah dari struct, yaitu record ya. Kita juga belajar eh, kenapa kita harus pakai struct, dan kita juga ada belajar gimana perbandingan dari struct dan array. Nah, kalau kalian masih belum paham, coba lagi diulang video sebelumnya, yaitu mengenai perkenalan dari struct-nya itu. Oke, kalau udah paham, barulah kalian masuk ke video ini dan melanjutkan lagi nontonnya. Oke, jadi hari ini kita langsung saja mulai ngoding, karena aku harap kalian semua sudah paham ya, konsep dasar dari struct. Oke, yang pertama kita akan belajar cara membuat struct. Aku akan buat struktur dasar dari struct. Jadi dia seperti ini. Struct. Di depan harus ada struct karena ini dia tuh bentuknya tipe data lah. Anggap aja kayak struct itu tipe data. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain itu seperti objek lah. Misalnya di JavaScript kalau kalian pernah belajar. Itu mirip kayak objek dari perilakunya itu atau behaviornya. Nah, sekarang misalnya kita mau namain struct kita itu dengan uh, mahasiswa gitu misalnya ya. Nah, di dalamnya ini kita misalnya mau nampung data nama. Nah, yang kedua misalnya itu name-nya. Misalnya kita bisa pakai integer ya. Walaupun yang sebenarnya cara yang baiknya itu harus pakai string aja karena itu name tidak bisa dikalkulasi, jadi nggak perlu pakai integer. Tapi ini sebagai contoh aja. Ini misalnya name. Name itu misalnya number dan name set. Dan yang lagi satu misalnya kita pakai boolean status. Oke, itu dia. Nah, di sini untuk string kita pakai pointer ya. Kenapa? Dari yang aku pelajari nih ya. Kalau string itu biasa data itu kita nggak tahu panjangnya berapa. Jadi bisa bermacam-macam ya. Nama itu kan nggak mesti harus 4, panjang itu 5 atau 4 gitu misalnya. Kan bisa aja panjang bisa 10 karakter gitu. Misalnya namaku nih, namaku bisa aja panjang kayak 12 atau 11 karakter deh. Jadi ada nama lain misalnya bisa sampai 20 gitu. Jadi bermacam-macam lah. Karena tidak bisa menentukan itulah maka kita pakai pointer. Nah, kalau NIM itu kan biasa sudah pas itu, sudah jelas kalau panjang itu segini. Kalau di kampusku, NIM itu panjangnya udah pasti 10 ya, udah pasti 10. Jadi kita tidak perlu pakai pointer itu. Nah, apalagi boolean. Boolean itu hanya punya dua value ya, yaitu true dan false. Jadi kita tidak perlu lah pakai yang namanya pointer. Nah, inilah untuk struktur dasar dari struct. Nah, terus gimana cara manggil struct ini? Lalu gimana cara kita menggunakan struct ini? Nah, untuk hal tersebut kita akan pelajari di video selanjutnya. Untuk hari ini cukup gimana cara buat struct ini aja. Oke, jadi tahap demi tahap kita pelajari. Oke, itu dia untuk video kali ini and see you in the next video.